Jadi whales itu bergaulnya dengan whales. Jadi kalau misalnya VC masuk ke satu project, jangan subscribe karena kalau semakin banyak yang subscribe, makin banyak orang yang jago cari duit di kripto, lama-lama nggak ada orang yang mau kerja. Halo guys, balik lagi bersama gua Alfa di channel gua. Hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik di dunia cryptocurrency. Nah, topik apakah itu? Langsung aja gue kasih lihat ke materi yang akan gue bagikan hari ini. Topik kita pada hari ini adalah long-term investing strategy, piggybacking VCs. Apa maksudnya? Strategi ini adalah strategi yang bisa kita gunakan untuk memilih salah satu project cryptocurrency yang kita bisa investasikan untuk jangka panjang. Piggybacking VC itu apa sih? Kita lanjut aja langsung ya. Disclaimer dulu teman-teman. Jadi apa yang gue bagikan pada kesempatan kali ini bukan saran untuk membeli ya, not financial advice. Jadi teman-teman tetap lakukan riset sendiri, do it yourself. Jangan percaya siapapun di market, percayalah pada dirimu sendiri, lakukan riset sendiri. Lanjut. Tadi kan subtemanya adalah piggybacking VC. Nah, sebenarnya VC itu apa? VC itu adalah singkatan dari venture capital. Mungkin teman-teman udah pernah dengar apa itu venture capital. Tapi buat teman-teman yang belum pernah dengar apa itu venture capital, ya venture capital itu adalah lembaga keuangan yang berinvestasi ke berbagai macam startup. Nah, dalam konteks kali ini adalah venture capital besar yang berinvestasi di project blockchain gitu ya teman-teman. Nah, contoh-contoh project yang di backup sama venture capital apa aja sih? Kita lihat aja ya langsung ya. Matic atau sekarang itu dia namanya Polygon, teman-teman. Nah, di Matic ini atau Polygon, siapa aja yang membackup? Nah, ternyata setelah dilihat di websitenya itu ada Coinbase dan Binance ya, teman-teman. Gitu. Lalu ada juga Hedera Hashgraph atau HBAR. HBAR ini kalau kita lihat di websitenya, investornya juga cukup banyak. Ada blockchain, ada Blockwall, ada CMCC, DHVC, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat teman-teman, Polygon atau Matic, itu kalau kita investasi dari awal dia ICO, kita bisa mendapatkan harga di 0,003 dolar, dan sekarang di tahun 2021 diperdagangkan di angka sekitar 1,7 dolar, dan di topnya pernah di angka 2,4 dolar teman-teman. Nah, itu berapa kali lipat ya? Ini kurang lebih bisa 500 kali lipat teman-teman. Kalau kita berinvestasi dari awal ICO. Luar biasa kan? 2 tahun berjalan bisa mendapatkan return 500 kali lipat. Lalu jika kita berinvestasi di Hedera Hashgraph atau HBAR dari awal ICO di tahun 2019, harganya awal ICO itu 0,08 dolar. Dan sekarang diperdagangkan di sekitar 0,2 sampai 0,4 dolar, teman-teman. Nah, walaupun Hedera returnnya tidak sebesar Polygon atau Matic, tapi ini pun sudah 5 kali lipat dari modal awalnya, teman-teman. Cukup besar. Dan menurut saya Hedera ini, not financial advice, akan menjadi sesuatu di masa depan, sesuatu yang besar. Lalu kenapa kita piggybacking VC? Piggybacking itu seperti kita ikut-ikutan gitu ya, ikut apa yang di backup sama VC, atau istilahnya kita ikut boncengannya venture kapitalis ya. Alasan pertama itu confidence, teman-teman, atau kepercayaan diri. Venture kapitalis itu nggak gambling, teman-teman. Mereka itu melakukan investasi tidak sembarangan. Mereka udah melakukan research sebelum akhirnya mereka melakukan investasi ke project tersebut. Jadi mereka itu tidak main-main ya teman-teman, mereka melakukan yang namanya research dulu secara mendalam. Ketika kita berinvestasi di project-project yang di backup oleh venture kapitalis, secara psikologi kita akan terbantu teman-teman. Kenapa? Karena ketika pasar lagi turun atau lagi bearish, kebanyakan dari kita psikologinya mulai terganggu. Nah teman-teman, kalau misalnya project yang kita pegang di backup oleh VC, kemungkinan besar kita akan tetap pede akan memegang project tersebut sampai akhirnya project tersebut berhasil. Coba teman-teman bandingkan jika teman-teman memegang project yang tidak di backup sama sekali sama VC. Pasti secara psikologi teman-teman juga ketika bear market cenderung ingin melepasnya gitu dan pindah ke project lain kayak gitu ya. Lalu yang kedua, VC itu connected to whales. Maksudnya apa?
venture kapitalis ini punya koneksi ke para whales. Dan VC sendiri adalah whales juga gitu ya teman-teman. Jadi whales itu bergaulnya dengan whales. Jadi kalau misalnya VC masuk ke satu project, mungkin whales-whales yang lain atau VC-VC yang lain akan mengikut gitu ya teman-teman. Jadi ketika satu VC sudah melakukan research, mungkin VC yang lain bisa mengikuti dan sama-sama berinvestasi di project yang sama. Nah, lalu VC itu connected to exchange, big companies, media, dan top influencer. Jadi nggak cuma whales teman-teman, VC itu punya koneksi ke berbagai exchange seperti ke Binance, ke Huobi, dan lain-lain. Selain itu, VC juga punya koneksi ke perusahaan-perusahaan besar. Seperti contohnya Hedera Hashgraph, itu mereka sudah bekerja sama dengan LG, Google, IBM, dan juga VC punya koneksi ke media, teman-teman. Nah, media ini pengaruhnya cukup besar di dunia cryptocurrency. Ketika media mengeluarkan berita buruk, harga akan mulai cenderung turun. Ketika media mengeluarkan berita yang positif, harga cenderung naik. Dan itu tidak lepas dari pengawasan dari para venture kapitalis ini. Dan VC juga punya koneksi kepada top influencer. Jadi dengan mudah mereka bisa berkoneksi dengan influencer, mereka bisa mengajak kerjasama dengan influencer. Influencer tersebut membuat video dan boom, project tersebut harganya naik karena dibantu oleh influencer tersebut. Lalu yang keempat, VC juga punya para profesional teman-teman. Nah, profesional di bidang bisnis, operasional, partnership, marketing, sales, dan lain-lain. Jadi VC itu melakukan kegiatannya atau melakukan bisnisnya secara profesional teman-teman. Jadi nggak sembarangan seperti kita para investor retail gitu ya. Mereka punya profesional di bidang partnership juga. Dan bahkan mereka itu melakukan marketing gitu ya yang baik. Ketika sebuah project mempunyai marketing yang baik, bisa dipastikan project tersebut nilainya akan semakin tinggi gitu ya. Apa sih resikonya kita mengikuti para venture kapitalis ini? Saya paling senang itu membahas tentang risiko-risikonya. Jadi tetap ya teman-teman, apapun yang kita lakukan, kita harus tahu risikonya apa. Nah, tapi kita harus tahu bagaimana memitigasi risiko tersebut. Nah, risiko terbesarnya apa teman-teman? Itu dump after lock. Maksudnya apa? Jadi, biasanya VC itu ketika melakukan investasi ke salah satu project, biasanya dana mereka itu akan di-lock. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, tergantung dengan kesepakatan dengan tim developernya. Bisa saja ketika dana itu masih di-lock, project tersebut nilainya naik 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi ketika masa lock itu habis, bisa saja para venture kapitalis ini melakukan dump besar-besaran dan mengambil keuntungan dari apa yang sudah mereka investasikan selama ini. Kurang lebih seperti itu risikonya ya teman-teman. Project yang di backup oleh VC saja punya risiko yang cukup besar, apalagi proyek-proyek yang tidak di backup oleh para venture kapitalis. Jadi, hal ini tidak 100% menjamin bahwa investasi jangka panjang kalian akan baik, tapi setidaknya ini akan meminimalisir resiko kalian untuk investasi jangka panjang. Nah, lalu venture kapitalis mana aja yang harus kita perhatikan pergerakannya teman-teman. Yang pertama ada venture kapitalis namanya Pantera. Ini adalah salah satu VC terbesar di Amerika. Yang kedua ada NGC atau Neo Global Capital. Dan masih banyak lagi VC-VC yang bisa kita ikuti pola investasinya teman-teman. Nah, tapi nggak akan gue beberkan semua di sini, tapi gue akan beberkan semua di grup Telegram. Buat teman-teman yang di YouTube, kalau kalian mau gabung dengan grup Telegram gue, silakan kalian nanti klik link di bawah yang akan gue cantumkan. Dan buat teman-teman yang sudah ada dalam grup Telegram, hari ini gue akan tulis list para venture kapitalis yang kalian bisa ikuti portofolionya. Oke teman-teman, segitu dulu yang bisa gue sharingkan hari ini. Dan semoga apa yang gue bagikan hari ini bisa bermanfaat dan semoga teman-teman yang menonton bisa semakin sukses dalam berinvestasi di dunia cryptocurrency. Oke? Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.